Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak kalian sudah berkenan hadir mengikuti layanan konseling pada hari ini. Untuk memulai layanan konseling ini, Ibu minta kalian untuk memimpin doa. Adakah yang mau memimpin? Ya, silakan. Sebelum sisi konseling ini dimulai, alangkah baiknya kita itu untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Selanjutnya perkenalkan nama Ibu Felina Setiana sebagai guru BK di sekolah ini. Dan Ibu ingin berkenalan dengan kalian. Kalian bisa menyebutkan nama dan asal kelas kalian. Mulai dari Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Melisa dari kelas 4B. Perkenalkan, nama saya Lisa dari kelas 11 IPS. Perkenalkan, nama saya Diva kelas 12 IPS. Perkenalkan, nama saya Mastur, kelas 10 IPS 1. Oke, baik. Ibu harap kalian bisa saling berkenalan ya. Oke. Seperti yang Ibu katakan sebelumnya bahwa kita akan melaksanakan sesi konseling kelompok. Apa ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Tidak. Konseling kelompok itu adalah layanan dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada klien atau sekelompok dengan menggunakan dinamika kelompok yang kita bentuk sekarang dengan tujuan untuk pengentasan masalah dari masing-masing kelompok sesuai dengan kesepakatan yang akan kita bahas nantinya. Namun di dalam konseling kelompok ini ada juga kesepakatan yang perlu kita sepakati. Yang pertama, apabila nanti dari kalian ini ingin menyampaikan pendapat, ingin memberikan saran nasihat, Ibu harap kalian bisa mengajukan tangan. Dan apabila nanti ketika ada teman yang mengajukan tangan, Ibu harap kalian bisa mendengarkan apa yang teman kalian katakan. Dan juga dalam konseling kelompok ini, Ibu harap ada asas kerahasiaan juga. Asas kerahasiaan ini di mana data atau informasi yang kita bahas hari ini sebisa mungkin tidak dikemukakan di luar ruangan. Dan juga asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini di mana kita dengan sukarela masing-masing dari kita memberikan nasihat, saran kepada teman-teman anggotanya. Dan juga asas keterbukaan. Ibu perlu kalian untuk keterbukaannya untuk menyampaikan masalahnya nanti masing-masing gitu. Apakah bisa disepakati? Bisa. Oke, bisa. Untuk mendukung asas kerahasiaan ini nanti Ibu perlu kalian mengucapkan ikrar janji ya. Ikrar janji. Ikrar janji. Saya berjanji dan saya sanggup. Saya berjanji dan saya sanggup. Bersedia menerima menyimpan. Bersedia menerima menyimpan. Menjaga dan merahasiakan data. Menjaga dan merahasiakan data. Atau keterangan yang saya terima. Atau keterangan yang saya terima. Dari anggota kelompok ini. Dari anggota kelompok ini. Yakin data atau keterangan. Yakin data atau keterangan. Tidak boleh dan tidak layak. Tidak boleh dan tidak layak. Diketahui oleh orang lain. Diketahui oleh orang lain. Oke, baik. Sepakat ya untuk ikrar janji tersebut? Ya. Sebelumnya untuk mengawali kegiatan ini kita menyepakati waktu. Apakah ada yang mau menyepakati waktunya berapa menit? Ya, mungkin 45 menit. Iya. Bagaimana teman-teman lain? Apakah 45 menit cukup? Cukup. Ya, kita sepakati 45 menit. Selanjutnya untuk merefresh pikiran kalian untuk lebih semangat lagi melaksanakan konseling kelompok ini, Ibu ada speaking, kita bernyanyi bersama-sama. Ibu juga ingin menginstruksikan terlebih dahulu ya, bisa kalian ikuti. Saya siap sedia sukarela. Ayo kita bersama untuk saling menjaga. Ayo kawan semua katakan sejujurnya. Ayo jaga rahasia. Nah, bisa ditiru? Bisa. 1, 2, 3. Saya siap sedia sukarela terbuka. Ayo kita bersama untuk saling menjaga. Ayo kawan semua katakan sejujurnya. Ayo, ayo
Kali kita mendengarkan tentang perasaan apa kalau emosi? Marah, Ibu. Marah, ya. Terus apa lagi? Senang. Terus Sedih. sedih. Nah, dari emosi ini beragam-ragam setiap orang, tergantung dari bagaimana cara seseorang tersebut untuk mengendalikan emosi ininya seperti apa. Ada batasan-batasannya. Apakah kalian pernah merasakan emosi sebelumnya? Pernah ya pastinya, apalagi ibu sebagai guru BK memahami berbagai karakter siswa tentunya ada sedikit emosi gitu kan. Tapi bagaimana cara kita untuk membatasi emosi itu seperti apa? Dari tujuan layanan konseling tentang mengendalikan emosi ini, apa sih yang pengen kalian ingin capai dari konseling kelompok dalam mengendalikan emosi ini? Ya, Mungkin bisa lebih dewasa lagi. oke, untuk mendewasakan lagi. Ada lagi? Ya. Untuk mendinginkan kepala saat ada masalah. Ya, dari apa yang dikatakannya ada lagi? Tidak ada ya. Dari apa yang dikatakan sebelumnya, dengan tujuan layanan ini untuk kita bisa lebih berpikir secara dewasa lagi, untuk mendinginkan kepala kita, untuk berpikir lebih dewasa. Dari apa yang kalian sebutkan tadi tujuannya, ibu ingin tahu permasalahan tentang emosi ini dari masing-masing permasalahan kalian. Mulai dari kamu, permasalahan tentang emosi. Sering marah-marah dan juga sering berkata kasar dan sering memukul seperti kayak meja gitu. Saya tidak suka melihat orang itu dibully. Jadi kalau saya melihat orang itu dibully ataupun ditindas seperti itu, saya tuh emosi. Saya bisa mendapatkan emosinya. Kalau saya biasanya melihat orang tidak taat peraturan dan tidak bisa diomong baik-baik, itu bikin saya emosi sampai bisa berkata-kata. Kalau saya itu sering marah-marah ketika diganggu oleh orang lain, dan sampai saya sering menebar barang yang ada di sekitar saya. Iya, dari berbagai permasalahan yang ada singgungan tadi, dan tidak ingin diganggu dan juga sampai memukul dengan meja dan sampai dengan melakukan kekerasan. Ya, sampai tadi dengan kekerasan karena tidak ingin melihat orang yang lemah diperlakukan dengan tidak baik. Oke, sini ibu ada skala question. Di sini itu ada dari angka 1 sampai 10. Semakin tinggi angka yang kalian coblos nanti, itu berarti emosi kalian berada di tingkat urgent atau segera diatasi. Maka dari itu coba kalian posisikan emosi yang kalian tadi itu berada di tingkatan keberapa, ya? Boleh kalian ambil tuh. Kalian bisa meletakkannya sesuai dengan tingkat skalanya pada saat emosi itu. Ya, sudah meletakkan semuanya ya. Jadi bisa kita ketahui yang paling tinggi itu tingkatan keberapa? 10. Tingkat ke-10 berarti ini perlu kita urgent untuk kita ketahui permasalahan seperti apa dan memberikan saran atau nasihat nanti dari masing-masing anggota kelompok. Nah, ini dari skala 10 ini dari Mbak Melisa ya, apakah kita bisa menyepakati konseling kelompok ini dengan pembahasan dari tingkatan yang kita sepakati di tingkat 10 ini? Bisa. Oke, bisa. Ya, sekarang Mbak Melisa coba ceritakan permasalahan yang terjadi ketika emosi itu waktu itu bagaimana? Jadi waktu itu saya kan punya sahabat ya Bu. Sahabat saya itu dibully gitu sama teman kelas saya yang lain. Terus sahabat saya itu diem aja, nggak ngelawan. Ya udah saya kan bilang saya nggak suka kalau lihat orang yang lemah itu diperlakukan tidak baik.
itu ke teman? Mungkin 3 sampai 5 kali. Apakah dari yang Mbak Jambak itu ada pembalasan? Ada sih Bu sedikit, cuma karena yang membuli itu lebih pendek dari saya, jadi bisa saya pangkas gitu Bu. Jadi nggak bisa lama-lama. Itu ya contoh kekerasan yang tadi sampai jam. Ada tanggapan dari teman-temannya mungkin? Saya Bu, Ya. apa yang ada di pikiran pusat itu waktu kamu sudah mengumpul? Ya. Ya saya emosi aja, soalnya kan sahabat saya diperlakukan kayak gitu, jadi saya marah, emosi. Ya udah saya sampai keras. Saya ingin tahu perasaan Mbak Melisa waktu itu, apakah tidak ada rasa kasihan atau bagaimana? Enggak Bu, ngapain sih kasihanin dia itu Bu, anak itu emang sombong Bu, makanya saya samperin kelasnya terus Oh, jadi waktu itu langsung diluapkan emosinya. iya, Apakah dari sekarang masih muncul? kadang masih muncul Bu, cuma kalau bisa dikontrol itu saya kontrol, cuma kadang mau pagi Bu. Nah, dari waktu itu posisi skalanya itu sekitar berapa? Ya, Iya, mungkin 9. 9. Ada penurunan ya sedikit lebih, nanti bisa lebih ditingkatkan lagi. Nanti semisalkan Mbak Melisa itu berbanding terbalik, Mbak Melisa diejek, dihina atau dicaci maki, apa yang dilakukan Mbak Melisa? Kalau Mbak Melisa di posisi teman Mbak Melisa yang Mbak Jambak itu. Ya saya samperin Bu kelas, teman saya aja saya nggak terima, apalagi saya sendiri diperlakukan kayak gitu. Nah, kalau misalkan Mbak Melisa yang diejek bagaimana? Nanti teman-temannya dari yang Mbak Jambak itu. Mungkin cuek aja Ibu daripada tawuran gitu kan. Ya, jadi Mbak Melisa cuek apabila nanti teman-temannya itu datang segerombolan untuk membalasnya daripada menimbulkan tawuran. Mungkin ada masukan, saran, nasihat dari teman-teman lainnya? Ya, silakan. Mungkin dari saya ya Mbak Melisa jangan terlalu mendapat rumahnya, karena ketika Mbak Melisa mengambil keputusan cepat, dia kalau berhasil kalau misalnya lawannya Mbak Melisa lebih besar, ada lawan yang tinggi Mbak Melisa, jadi kedepannya lebih baik lagi dan lebih tenang lagi Mbak. Oke, yang lain? Ya Bu, Ya, silakan. benar kata Mbaknya tadi, ke depannya itu ketika menghadapi sebuah masalah, kami juga itu pikirkan secara matang-matang dan jangan terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan. Gitu. Ya, kalau bisa diterima Mbak Melisa, Bisa. ya jadi dari apa yang teman-temannya ini bahwasannya perlu untuk kita kesadaran terlebih dahulu dari diri kita untuk mendewasakan pikiran, untuk lebih dingin, untuk mengontrol diri terlebih dahulu. Dan juga saran dari ibu apabila ingin meluapkan emosi, yang namanya emosi ya harus perlu diluapkan terlebih dahulu kan, daripada dipendam akan membuat perasaan tidak nyaman. Nah, cara meluapkannya itu bisa dengan meluapkan dengan hobi-hobi yang lebih positif. Misalkan ketika kita mempunyai hobi volley, nah kita coba apabila saat kita marah kita bermain volley dengan meluapkan lemparan setinggi mungkin, dan itu bisa meluapkan pikiran dan refresh kita menjadi tenang lebih dahulu. Coba Mbak Melisa hobinya apa? Misalnya Hobi saya tuh jogging Ibu. ya jogging, bisa dengan jogging yang lari-lari semakin cepat akan memberikan refresh sejenak untuk meluapkan emosinya ya kan dari lari. Dan juga perlu nih untuk kita memadukan dengan keislaman, kita sering-seringlah untuk membaca Quran ya. Ibu ingin kalian membuat komitmen pada diri kalian. Apabila emosi itu kembali datang, kalian bisa membuat komitmen itu untuk ada batasan dari mengendalikan emosi tersebut. Dan mungkin apabila dengan komitmen itu skala emosi tingkat
bisa di Ibu kasih waktu 3 menit untuk kalian bisa mengisi terlebih dahulu. Oke, sudah? Sudah. Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan komitmen yang kalian buat itu. Ada yang mau mempresentasikan, menyampaikan? Saya Bu. Oh ya, silakan. Berdiri dan menyampaikannya. Mengendalikan emosi adalah tingkatkanlah kesadaran manusia yang hebat adalah manusia yang bisa mengendalikan amarahnya dengan cara untuk membangun hubungan baik dan teman sekolah dan mencoba menjadi baik bagi ke semua orang. Baik, kita beri aplaus dulu buat Ibu harap dengan komitmen yang kalian buat itu kalian bisa menjadi penguat untuk kalian bisa mengendalikan emosi lebih baik. Cara mengendalikan emosi itu lebih baik. Selanjutnya sebelum kita akhiri, Ibu ada tempat evaluasi buat kalian mengisi dulu. Nah, saya ada di sini lebih dahulu. Oke, setelah selesai melakukan sesi konseling ini, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan sesi konseling kelompok ini? Ada yang mau menyampaikan? Ya, mungkin dari sisi konseling ini saya bisa melakukan emosi diri, bisa men-sharingkan masalah emosi saya sendiri. Ternyata saya tidak mengalami sendiri tentang masalah emosi itu. Dan itu saya bisa mendapatkan saran dari teman-teman yang ada di konseling ini. Setelah mendapati saran dan nasihat, skalanya dari ke 9 itu sekarang jadi berapa? Mungkin 8 Bu. Kalau biasanya ya ada perbedaan berarti ya. Oke. Ada lagi perasaannya ketika melakukan konseling ini? Ya silakan. Dari sisi ini saya itu belajar dan mengerti bahwasanya kedepannya itu harus lebih terbuka. Ya, ada lagi? Cukup? Oke, Ibu harap sesi konseling kelompok ini bermanfaat ya bagi kita semua untuk cara mengendalikan emosi ini lebih baik. Dan di layanan konseling kelompok selanjutnya kita akan membahas dari giliran dari masing-masing anggota. Nah, sebelum kita akhiri, kita membaca doa terlebih dahulu dengan membacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian bisa kembali ke kelasnya ya. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.